Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MD Atala Dava Resendria dengan NIM 21110244087. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yang saya pilih, yaitu infrastruktur jaringan wireless. Apa itu wireless? Jaringan wireless adalah sebuah infrastruktur komunikasi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Ini berarti perangkat-perangkat seperti laptop, ponsel, tablet, dan IoT atau bisa artinya itu Internet of Things dapat saling berinteraksi melalui sinyal radio atau gelombang mikro. Perkembangan jaringan wireless. Dalam beberapa dekade terakhir, jaringan wireless telah mengalami perkembangan pesat. Awalnya kita mengenalnya sebagai jaringan Wi-Fi yang ada di rumah-rumah dan perkantoran. Namun saat ini jaringan wireless telah menjadi sangat umum dan terdapat di mana-mana. Dengan kemajuan teknologi, kita memiliki akses ke jaringan seluler yang kuat seperti 4G dan 5G, yang memungkinkan kita untuk terhubung ke internet dengan kecepatan tinggi dari hampir di mana saja. Jaringan wireless juga telah merambah industri, digunakan dalam otomatisasi pabrik, kendaraan otonom, perangkat medis, dan banyak aplikasi lainnya. Jenis jaringan wireless di sini terdapat ada 3 jenis jaringan wireless. Nah, yang pertama itu adalah wireless local area network atau disingkat dengan WLAN. Jaringan nirkabel di area terbatas seperti rumah atau kantor. Keuntungannya ini meliputi mobilitas pengguna. Lalu di sini selanjutnya ada wireless metropolitan area network atau disingkat dengan WMAN. Jaringan wireless yang menghubungkan wilayah metropolitan seperti kota. Di sini meningkatkan konektivitas yang efektif, meningkatkan konektivitas di area yang luas. Lalu yang ketiga ada wireless wide area network atau W1, jaringan wireless yang mencakup area lebih luas seperti jaringan seluler. Idealnya ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Komponen infrastruktur jaringan wireless. Nah, di sini juga ada 3 komponen infrastruktur jaringan wireless. Yang pertama ada access point. Access point ini jaringan kabel di area terbatas seperti rumah atau kantor. Keuntungan itu meliputi mobilitas pengguna. Jadi access point ini digunakan untuk memancarkan apa WiFi dari router. Nah, dari router ini untuk dengan akses point ini bisa memanjangkan lagi, bukan WiFi, bisa memanjangkan sinyal dari router WiFi utama. Lalu yang kedua ada router. Itu fungsi dari router ini mengatur lalu lintas data antar jaringan wireless dan jaringan kabel. Lalu yang ketiga ada switch. Nah, switch ini berguna untuk mengatur lalu lintas data antara jaringan wireless dan jaringan kabel. Lalu ada topologi jaringan wireless. Di sini yang digunakan ada contohnya itu ada 3. Yang pertama ada topologi star. Nah, topologi star ini semua perangkat terhubung ke satu pusat, umumnya dengan menggunakan satu akses point. Lalu yang kedua ada topologi mesh. Semua perangkat terhubung satu sama lain meningkatkan redundansi dan cakupan. Nah, yang ketiga ada topologi ad hoc. Perangkat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa titik pusat. Nah, ini contoh dari topologi star yang terpusat seperti penjelasan tadi itu terhubung dengan satu pusat menggunakan satu akses point. Itu yang warna kuning itu akses sebagai akses point untuk menghubungkan end device yang ada yang lain-lainnya itu komputer-komputer lain atau device lain. Nah, yang ini untuk topologi mesh, yang tadi mesh itu yang berfungsi semua perangkat terhubung satu sama lain. Nah, jadi di sini ada ini langsung terhubung secara langsung begini. Jadi jika seandainya salah satu jaringan ke sini terputus, di komputer yang ini dan yang ini terputus, dia akan melalui jalur lain walaupun nanti hasilnya akan lebih lama karena akan mutar dulu untuk nyampe ke komputer tujuan. Nah, ini ada contoh dari topologi ad hoc. Nah, selanjutnya frekuensi wireless. Nah, wireless ini terbagi menjadi ada 2 frekuensi. Yang pertama, frekuensi 2,4 GHz. Nah, 2,4 GHz ini digunakan dalam jaringan Wi-Fi. Umumnya biasa digunakan 2,4 rentan terhadap interferensi. 2,4 GHz ini lebih sering digunakan karena cakupannya yang lebih luas dari yang frekuensi 5 GHz. Nah, lalu yang kedua ini ada frekuensi 5 GHz menawarkan cakupan yang lebih baik dan kurang rentan terhadap gangguan. Tapi ini cakupan yang dimaksud ini daya apa yang diterima oleh device-nya. Tapi untuk jangkauan radiusnya itu lebih kecil dari yang 2,4. Namun sinyalnya lebih kuat.
Nah, ISO interferensi bisa berasal dari sinyal perangkat lain seperti microwave atau Bluetooth dapat mengganggu kualitas sinyal. Lalu keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless ini ada empat. Ada empat. Yang pertama itu WEP, Wireless Equivalent Privacy. Web adalah salah satu protokol keamanan awal dalam jaringan wireless yang dirancang untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Namun web memiliki serius kerentanan keamanan yang memungkinkan akses ilegal dengan relatif mudah. Karena alasan ini, web tidak lagi dianggap sebagai pilihan yang aman dan tidak disarankan untuk digunakan dalam jaringan wireless modern. Mungkin karena sudah ketinggalan, sudah fitur lama, jadi ya karena keamanan jaringan terus update mengikuti pergerakan zaman, jadi yang web ini sudah ketinggalan zaman. Lalu yang selanjutnya ada WPA, Wi-Fi Protected Access. WPA merupakan peningkatan dari web dan diciptakan untuk mengatasi masalah keamanan yang ada dalam web. Protokol ini menggunakan metode enkripsi yang lebih kuat dan kunci keamanan yang lebih aman. Meskipun merupakan langkah maju dari web, beberapa versi WPA juga memiliki kerentanan. Oleh karena itu, WPA sebagian besar telah digantikan oleh standar keamanan yang lebih kuat seperti WPA 2 dan WPA 3. Jadi WPA ini hanya dari upgrade dari web, tapi ya versi awalnya itu mungkin ada rentan juga karena lumayan lama juga. Nah, untuk mengatasi hal itu ada teknologi keamanan baru yang WPA dan WPA 3 yang selanjutnya ini WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2 adalah protokol keamanan yang umum digunakan dalam standar minimum yang dianjurkan untuk digunakan dalam jaringan Wi-Fi karena menggunakan enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) yang sangat kuat. WPA2 telah membuktikan diri sebagai pilihan yang relatif aman untuk melindungi data dalam jaringan wireless. Nah, lalu ada WPA3, Wi-Fi Protected Access 3. WPA3 merupakan evolusi dari WPA2 dan dirancang untuk meningkatkan tingkat keamanan dalam jaringan wireless. Protokol ini memperkenalkan metode enkripsi yang lebih kuat dan melindungi jaringan dari serangan brute force terhadap kata sandi. Meskipun WPA3 semakin banyak digunakan, beberapa kendala mungkin terjadi adalah kurangnya kompatibilitas dengan perangkat lama yang mendukung hanya WPA 2 atau lebih rendah. Jadi di antara WPA 2 dan WPA 3 ini masih banyak digunakan WPA 2 karena ibaratnya itu seperti Windows 11 pada saat baru update. Jadi hardware hardware dan software dari updatean Windows 10 itu belum banyak yang kompatibel sama yang Windows 11. Nah, seperti WPA 2, WPA 3 ini. WPA 3 belum banyak Wi-Fi yang kompatibel, belum yang bisa menggunakan Wi-Fi Protected Access 3 ini. Jadi kebanyakan masih banyak yang menggunakan WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access 2. Nah, teknologi terbaru dalam jaringan wireless. Jadi wireless ini juga terus berkembang mengikuti perkembangan yang ada. Nah, ini ada 5G, teknologi yang lagi mulai menyebar. Sekarang di Indonesia baru mulai menyebar. Nah, 5G ini teknologi seluler generasi kelima menawarkan kecepatan tinggi dan koneksi yang sangat handal. Nah, setelah 5G ini ada Wi-Fi 6 juga yang meningkatkan kinerja dan kapasitas jaringan Wi-Fi. Nah, lalu Internet of Things menghubungkan banyak perangkat ke jaringan wireless untuk mengaktifkan komunikasi antar perangkat. Lalu kesimpulannya, sebagai penutup, kita telah menjelajahi dunia infrastruktur jaringan wireless. Jaringan wireless telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Wireless ini sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita karena di setiap aspek kehidupan itu kita menggunakannya. Nah, di sini mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan teknologi. Di sini melihat berbagai jenis jaringan, komponen penting topologi, dan peran frekuensi serta spektrum dalam jaringan wireless. Kami juga membahas pentingnya keamanan dalam menjaga data dan privasi kita saat terhubung ke jaringan wireless. Karena wireless itu kan sangat terbuka, bisa diakses dari mana saja. Nah, di situ diperlukan juga keamanan yang mumpuni seperti tadi ada mulai dari awalnya itu ada web, WPA, WPA 2 dan WPA 3. Nah, lalu ini juga melihat perkembangan teknologi terbaru seperti 5G, Wi-Fi 6 dan Internet of Things atau IoT yang biasa disebut IoT itu yang semakin memperluas kemungkinan dan manfaat jaringan wireless. Jadi semua ini seperti 5G, Wi-Fi 6, Internet of Things itu kan semuanya membutuhkan teknologi wireless ya. Wi-Fi 6 itu nama juga Wi-Fi memerlukan wireless, semua itu dengan wireless sekarang.
Di sini juga membahas tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mengelola jaringan wireless, serta strategi untuk mengatasi mereka. Dalam mengelola jaringan wireless itu seperti banyak hal dari mulai dari keamanan, terus redundansi yang penghalang obstacle-obstacle untuk dari apa namanya kelancaran sinyal WiFi-nya. Lalu dalam dunia yang semakin terhubung, infrastruktur jaringan wireless memegang peran kunci dalam menghubungkan kita dengan dunia digital. Kami mengharapkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang topik ini akan membantu kita semua dalam merencanakan dan mengelola dan memanfaatkan jaringan wireless dengan lebih baik. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.